Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini sangat bersuka cita. Dari Furi kita naik ke Mesisis. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Karena pagi ini membaca firman ini dan merasa Tuhan di tengah-tengah kita dan memberikan kasih karunia kepada kita. Kita membaca satu Raja-Raja pasal 8. Pasal ini yang sangat panjang. Sebenarnya pasal ini sampai ke pasal 9 ayat 9. Maka panjang dan 99 karena terlalu panjang. Dan panjang-panjang dan kita penuh kasih karunia. Kemarin memberitahu kita jangan mengasihi kita sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan. Raja Salomo membuat kerajaan rumah untuk dirinya sendiri. Ya semestinya dia membangun rumah kerajaan sendiri untuk sendiri, ya. Itu memakai banyak waktu dan banyak tenaga. Jadi tempat ukuran dan lebih besar daripada bait suci. Dan bahan yang dipakai juga lebih berharga, lebih mahal. Jadi Tuhan juga sangat memahami kita. Walaupun Raja Salomo tahu. Jadi hari ini di pasal ini kita melihat ada satu yang baik, yaitu ayat 40. Supaya kamu ya tahu hati manusia. Dan Raja Salomo juga tahu permasalahannya dia sendiri. Dan dia juga tahu Tuhan mempunyai kasih karunia. Dan kita jangan juga merasa kasih karunia Tuhan itu semestinya. Kita mesti sepenuh hati dengan sepenuh hati mengikutinya dan melayaninya. Kita jangan menyukakan hati kita sendiri dan juga menyenangkan diri kita sendiri. Jadi semua kekuatan kita ya semuanya itu ada lebih daripada Tuhan. Jadi kebersamaan Tuhan itu lebih penting. Maka pagi ini kita melihat satu Raja-Raja pasal 8. Tuhan mempunyai kasih karunia kepada kita. Saya membeli tema itu menerima itu karunia dari Tuhan tahun 2021. Menerima 2021 peniupan sangkakala, menerima kasih karunia Tuhan dan meniup sangkakala tahun 2021. Itu kita ada satu hal yang baru. Tahun 2021 tahun Yahudi 5782. Tuhan mempunyai kasih karunia kepada kita. Jadi maka ini saya tuh merasa mesti datang ke Mesisis dan sini melakukan satu gerakan. Jadi firman ini kita ditaruh di tengah-tengah kita. Kita mesti melalui Roh Kudus masuk di dalam firman Tuhan ini. Jadi Roh Kudus itu membimbing kita masuk ke dalam kebenaran. Di saat Roh Kudus membimbing kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita.
Di dalam dunia ini apa yang kita persembahkan itu adalah datang dari firman Tuhan. Jika kita melalui Roh Kudus masuk di dalam kebenaran ini, dan kebenaran ini menjadi kita yang nyata, di pasal 8 ini ada 66 ayat, sangatlah panjang. Jadi saya ingin membicarakan Tuhan melalui firman ini mau memberitahukan kepada kita. Saya membagi 3 tema. Yang tema pertama tuh membawa tabut perjanjian masuk ke dalam bait suci. Saya di sini tema besar dan membagi tema kecil ayat 1 dan ayat 13. Ayat 14 sampai 21 yaitu Raja Salomo mempersembahkan terima kasih. Tabut perjanjian Tuhan bisa dibawa masuk ke dalam kemah suci itu karena kasih karunia, karena Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Di tempat ini kita mesti lihat karena panjang. Jadi Raja Salomo mengumpulkan penatua-tua Israel dan imam-imam mengangkat tabut dan juga mengangkut tabut perjanjian dari kota Daud ke kemah suci Tuhan. Pada hari raya bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpul di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Dan juga kita melihat ayat 65. Dan sini menutupi kepala dan buntut. Di awal dikatakan bangsa Israel berkumpul. Dan sampai di ayat 65. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaat yang besar dari jalan masuk ke Hamas sampai ke sungai Mesir. Jadi pada hari ke-7 dan pada hari ke-7 bersuka cita. Ini perayaan ini ada perayaan apa? Yaitu pertama kita tahu mengangkat tabut perjanjian sampai ke masuk ke bait suci itu perayaan hari apa? Perayaan peniupan sangkakala dan juga tabernakel, pada perayaan pondok daun. Yaitu jadi 7 hari dan 7 hari lagi merayakan perayaan pondok daun. Yaitu dari kebersamaan Tuhan sampai ke bait suci, kebersamaan Tuhan, perayaan kebersamaan Tuhan. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Ini ada peniupan hari sangkakala, yaitu awal dari pemulaan dan mereka mengaku dosa dan juga masuk dalam hari perayaan. Dan saudara-saudara semua, apa yang kita merasakan, kita lihat, kita lakukan. Dan semalam Simu di dalam kebaktian Burana itu, dan Simu mengatakannya. Dan sini mengatakan semua, dan kita tidak berpikir hari ini kita membahas firman ini.
Yaitu di ayat kedua, pada hari raya bulan Etanim, awal bulan dari perayaan, dan itu meniup sangkakara dan berkumpul di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Waktu itu, waktu itu kapan? Tanggal 1 Juli. Jadi ini sebelum bulan Juli. Dan pas bulan Juli mereka meniup sangkakara. Saudara-saudara semua, sekarang ini kita renungan pagi kapan? Bukan sekarang jam berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 September. Hari ini hari Jumat. Dan kali ini renungan pagi kita membaca sampai di sini. Meniup sangkakara. Kapan hari meniup sangkakara? 5872. Mulai dari tanggal malam hari Senin, Tuhan mempunyai kasih karunia kepada kita. Karena hari Senin ya kita renungan pagi, bukan di sini kita membaca Mazmur. Maka pagi ini kita membaca pasal ini. Dan saya membaca sampai sini saya sangat memuliakan Tuhan. Kita hari ini itu meniup sangkakara. Firman Tuhan berbicara sampai di sini. Saya merasa ada bimbingan dari Tuhan. Kita hari Senin tidak ada renungan pagi. Kita renungan pagi sendiri di rumah dan tidak berkumpul bersama. Tapi sekarang hari Jumat kita ada. Lain kali hari Senin dan hari Selasa. Dan hari meniup sangkakara hari paginya. Dan kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 9. Dan sebenarnya sangat panjang ayatnya, tapi sampai di pasal 9 kita selesai. Jadi minggu depan hari Selasa kita membahas pasal 9. Jadi pasal ini membicarakan tentang sangkakara. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Kita sangatlah pas ya di orang Yahudi meniup sangkakara. Dan kita membaca 2 pasal ini. Ada satu yang istimewa ya tidak ada ya. Dan saya terus berpikir ya. Tahun 2018 kami bersama seluruh gereja 611 pergi pelayaran laut ya, naik kapal laut ya. Kita membaca Nehemia waktu naik ke kapal pesiar. Dan itu firman Tuhan yang ditunjukkan pada hari itu sangat pas ya. Dan pas kita turun dari kapal pesiar dan renungan pagi itu, dan selesainya itu, dan lebih istimewanya lagi yang terakhir malam itu waktu kita membaca renungan pagi, seluruhnya di pas malam terakhir itu, dan saya di saat itu membuat satu gambar yaitu matahari terbenam dan bulan naik ya. Dan siapa yang tahu bahasa ini, di saat itu kita naik kapal pesiar di deks belakang ya, perahu deks belakang itu saya lagi bes-bes barang. Saya melihat ada matahari terbenam dan ada bulan naik ya. Sebelah kiri matahari terbenam dan sebelah kanan bulan bersinar naik. Dan saya tuh memakai telepon tangan, handphone saya tuh memfoto, mengabadikan gambar itu.
matahari turun, bulan naik ya, bersinar. Saya memfotonya semua sangat bagus. Saya merasa Tuhan berbicara kepada kita. Jadi ternyata semua akan nyata. Waktu itu kita mendapat ilham, kita mesti menanam pohon kehidupannya. Jadi langit dan bumi bersaksi, kamu menyatakan bersaksi. Waktu kita naik ke kapas pesiar dan kita turun dari kapas pesiar, semua itu sangatlah pas. Dan tahun ini sampai sekarang itu kita memulai dari awal pemulaannya, dan kalian lihat foto ini. Dan ini matahari terbenam. Dan ini bulan terbit. Dan sangat bulat. Ya, dua-duanya sangat bulat ya. Gambar ini sangatlah berharga sekali. Dan bisa mengambil foto sampai begini sangat sulit. Jangan merasa saya sangat hebat, tapi ini semua atas kasih karunia Tuhan. Dan saya lama-lama bisa seperti pastor-pastor, tidak gampang bisa dapat gambar begini ya. Dan saya berterima kasih. Dan sampai di sini kita meniup sangkakara. Dari awal pemulaan kita masuk di dalam peniupan sangkakara dan mengaku dosa dan kebersamaan dengan Tuhan. Dan pagi ini kita membahas firman ini dan sangatlah pas. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita, anakku saya sangat serius. Saya bersama dengan kalian. Saya berkata saya bersama dengan kalian. Saya sangat serius. Kita menerima, Tuhan memberikan kepada kita 5782 kasih karunia ini. Awal permulaan langit dan bumi, Tuhan berkata saya sangat serius. Bukan hanya Pastor Joshua yang menerima ini. Meniup sangkakara ada awal permulaan yang baru. Awal permulaan ini ada kebersamaan dengan saya. Saya membaca sampai sini saya sangat terharu. Saya percaya Tuhan mau membawa kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini sudah mulai. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang kudus, orang-orang Lewi. Ayat 5. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu, sapi yang terhitung. Nanti kita akan mengangkat tabut perjanjian. Kita melalui Roh Kudus dengan kepercayaan kita masuk di dalam ini dan kita akan mengangkat tabut perjanjian. Dan kita juga akan memberikan persembahan. Dan mengikuti kebenaran firman Tuhan itu berjalan. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu. Tempat Maha Kudus di bawah sayap kerup-kerup. Kerup-kerup mengembang karena tabut perjanjian melindungi. Karena kayu pengusungnya itu demikian panjang sehingga ujungnya tidak kelihatan. Dan di dalam dalam tabut itu ada taruh 2 loh batu yang Musa terima dari Gunung Horeb. Dan loh batu tertulis panjang peradakan Tuhan dengan itu.
dan itu dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Jadi di saat tabut perjanjian Tuhan dibawa masuk, maka Tuhan tinggal di dalam kemuliaan. Dan Raja Salomo bangkit untuk berterima kasih. Ayat 12 mulai. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Salomo berkata kepada Tuhan, ini tempat yang engkau tinggal. Di saat tabut perjanjian Tuhan dibawa masuk dan ditaruh, dan itu kayu pengusungnya sangat panjang, di bawah kerup-kerup. Dan Salomo di depan bait suci dan berkata, Tuhan, engkau tinggal di kekeraman dan saya memberikan situ kemuliaan tinggal. Dan dia akhirnya sesudah berkata ini, dan Salomo berbalik dan berbicara kepada rakyat, seluruh jemaat ya. Yaitu ya dikatakan dia itu menyatakan dari Daud ya, karena Tuhan memilih Daud. Tempat ini ada tempat yang Tuhan pilih. Tuhan meninggikan Daud. Jadi saudara Allah Israel menyelesaikan dengan tangannya, difirmankan mulia dengan doa ayatku. Sejak aku membawa umatku keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupi antara suku bangsa, mendirikan rumah sebagai tempat keadilan. Yang memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Yaitu pertama kemuliakan dari ayahku Daud, pertama menjadi raja, Tuhan membuat Salomo menjadi raja, dan ketiga untuk mendirikan bait suci Allah. Dan ayat 21, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut, yang membuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kami ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Salomo berbicara kepada rakyat, saya sudah mendirikan rumah untuk Tuhan, dan saya karena tabut perjanjian saya membangun ini, yaitu tabut perjanjian dan tempat tabut perjanjian Tuhan ditaruh di sini, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini adalah tempatmu, dan berbalik dan berbicara kepada mereka, karena Tuhan memilih kami. Dan saya sudah membangun bait suci ini sebagai tempatnya Tuhan tinggal. Dan saya telah membawa satu mezbah bagi Tuhan, satu tempat. Di dalam mezbah ini ada perjanjiannya Tuhan, yaitu di saat Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dan membuat satu perjanjian. Ini ada perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Itu perjanjian ini, dan kita membuat perjanjian kepada Tuhan. Dan Tuhan selama-lamanya tinggal di sini. Kita sama Tuhan ada perjanjian. Karena dia ada Tuhan kita dan kita ada rakyatnya. Karena perjanjian ini ditaruh di dalam mezbah, di dalam dua batu loh, ditaruh di dalam, dan akhirnya mereka mulai berdoa, dan kita masuk di dalam tema kedua. Di tema yang pertama ini, dan saya ingin memberitakan satu permasalahan yang dulu kita lewat, sangat penting. Dan kita kebetulan hanya 5872 ya. Peniup Sangkakara kita membaca firman ini. Sebenarnya adalah hari Senin ya, minggu depan. Nah, hari Senin kita tidak ada renungan pagi. Ini ada sangat kebetulan. Kebetulan yang kedua,
11821 Kalian tahu nggak ini, rahasia ini? Kalian tahu, angkat tangan. Hanya berapa staf gereja yang tahu? Ayat 11821 14611. 11821. Yang pertama mesti memberitahukan pada kalian, ini kunci rahasia ini datang dari mana? Itu tahun 2011, tanggal 21 Agustus. Pastor Deborah membicarakan tentang 2 Tawarik. Ayat 6, yaitu doanya Raja Salomo. Dan saya melihat firman itu, Tuhan membuat saya melihat tuh pas ayat 21. Dan lihat lagi kembali, lihat 2 Tawarik pasal 6 ayat 11. Dari situ bertulis, 2 Tawarik pasal 6 ayat 11, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Dan waktu itu saya melihat firman ini sangat penting. Nah, sudah ada ya. 2 Tawarik. Dan di sana saya membuat lingkaran. Saya di situ saya tulis Pastor Deborah tanggal 21 Agustus tahun 2011. Dari sini memberitakan tentang firman-Nya Gereja 611. Dan ayat 6 pasal 6 ayat 11 itu tentang bagaimana Raja Salomo itu membawa tabut perjanjian itu masuk ke dalam rumah Tuhan dan bacakan tentang perjanjian Tuhan kepada Salomo. Yaitu tanggal 21 Agustus tahun 2011. Dan saya sendiri berpikir 21 Agustus firman ini dan juga apa artinya, dan juga saya juga lihat karena 2 Tawarik ayat pasal 6 ayat 11 ini adalah gurungan kita yang gurungan ke-14. Dan saya berpikir tahun 2011 tanggal 21 Agustus dan saya berpikir di gurungan 14 dan juga tentang 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 21 apa yang dibicarakan. Itu tahun 2011 21 Agustus. Dan di gurungan kita yang ke-11 itu pasal 8 ayat 21 apa?
Ya seperti yang hari ini kita baca, satu gulungan saya hitung, yaitu satu gulungan itu satu raja-raja, pas pasal pasal 8 ayat 21. Ya, saya membaca Quran. Dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang membuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Kalau saya tuh merasa kenapa satu Raja-Raja pasal 8 ayat 1 ini dan juga sama dengan gulungan kita yang ke-14 tentang 2 tawari itu pasal 6 ayat 11 tuh sama. Waktu tanggal itu ada tanggal 21 Agustus tahun 2011. Dan seperti ini dalam pasal 2 Tawarik pasal 6 ayat 11 itu. Kok seperti yang saya lihat itu tentang firman Tuhan itu 2 Tawarik pasal 6 ayat 11 kok sama. Dan saya itu merasa Tuhan mau memberkati kita. Dan kebersamaan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Waktu itu maka saya menulis satu kode angka 1821 14611. Kenapa pas kebetulan itu 2 firman ini pas ini, dan seperti waktu itu kita berdeklarasi dan juga kebetulan juga di gereja 611 berdeklarasi sangatlah istimewa, dan saudara-saudara semua keajaiban ini tidaklah sampai di sini. 611 waktu kita membeli tempat ini Mercedes tahun 2009, dan kita membangunnya sampai kapan kita memakai rumah ini membangun sampai 5 tahun. 2014 tanggal 11 Juni ya sekarang kalian duduk di sini. Jadi maka saya berkata pagi ini kita mesti di sini renungan pagi. 11821 11821 kita menerima firman Tuhan. 14611 kita memang pas hari itu kita memberikan persembahan di sini. Jadi firman yang hari ini juga membicarakan tentang pembangunan rumah Tuhan. Tuhan tidak, apakah setepat ini? Seperti kita yang punya memakai akal sehat itu, kita melakukan kebetulan. Adakah satu hal yang sangat kebetulan? Dan juga kita di sini adalah di tentang sentralnya tuh di Hong Kong ya, jantung kotanya Hong Kong. Dan di atas jantung kota Hong Kong itu ada kayu salib. Kenapa bisa begini? Dan supaya kita lebih memuliakan Tuhan. Jadi sekarang hari ini kita di sini kita masuk di dalam Tuhan. Saya merasa sangat ajaib. Ayat 22 sampai ayat 53 itu bagian ini tema yang kedua. Memohon Tuhan di atas langit itu mendengarkan doa. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan dan di sini Salomo terus berkata mengurangi lagi, mohon Tuhan mendengarkan doa. Walaupun kami banyak permasalahan, memohon Tuhan mendengarkan kita banyak
bermasalahan memohon Tuhan mendengarkan. Kita hari ini masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat ayat 37. Apabila di negeri ini ada kelaparan, ayat 27 ayat 37 ya, maaf ya. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang peraha, apabila musuh menyisakan mereka di salah satu kota mereka, apabila turai atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan memohon di rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Ayat 39, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau saja yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut dan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Itu keadaan banyak penyakit sampar dan bencana. Dan sini kita tempat sini tuh kita berdoa Tuhan mendengar. Atau seorang atau sekelompok orang. Tuhan berkata sekelompok orang lebih baik, dan sekelompok orang dengan sepenuh hati boleh. Tapi sekelompok orang, tidak ada sekelompok orang dan satu orang juga berdoa, saya juga akan mendengar. Jika di tempat ini satu orang berdoa dan bertobat, saya pasti mendengar. Dan juga masuk di 42 dan 43. Dan bangsa asing di tempat ini dan berdoa di tempat ini, saya pasti akan mendengarkannya. Jadi sini ada satu double yang terhadap kita. Di dalam bait suci ini satu orang berdoa dan sekelompok orang saya akan mendengar. Dan kita di sini kita melihat wabah penyakit ini, kita berdoa Tuhan pasti akan mendengar. Dan juga di sini katakan orang asing berdoa Tuhan akan mendengar. Kita juga gereja bangsa asing. Dan kita di sini juga dalam keadaan ada wabah penyakit, Tuhan akan memberkati kita. Kita mesti masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga yang terakhir, ayat yang terakhir ya, tema terakhir ayat 54 sampai 66. Bersukacita Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Mulai dari ayat 54, Tuhan memberikan kemuliaannya, memberikan kedamaian. Semua janjinya tidak pernah ingkar. Terpujilah Tuhan yang memberikan tanpa perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ayat 56 ya. Kita mesti mengikuti Tuhan. Dan berdoa ini sudah selesai, dan sesudah selesai berbicara kepada lain dan mempersembahkan persembahan dari 62, lalu raja bersama memberi persembahan, dan Raja Salomo memberikan persembahan korban sembelihan di pada hadapan Tuhan, yaitu korban selamatan bersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 110 ekor domba. Dan sangat banyak, karena dari semua pun tidak bisa
terlalu kecil ya, mesbahnya, lalu bersama sajian itu dan lemak dong. Dan situ akhirnya mereka tuh memberikan satu pondok daun dan 7 hari dan 7 hari. Karena setiap orang di dalam hatinya penuh sukacita. Dan mereka meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Tapi saya merasa Tuhan ini selalu berbicara kepada kita. Walaupun kita meniup sangka kerapas, kita juga membaca firman Tuhan. 11821 selalu dinyatakan Tuhan membimbing kita sampai di jantungnya Hong Kong, di tengah-tengah, dan kita hari ini di bawah kayu salib. Kita mesti mengundang Tuhan masuk di tempat ini, dan mari kita memuji Tuhan, dan kita puji Tuhan.